Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anang Garunaja, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kahuripan Kediri. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini adalah salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan dalam bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yang merupakan mata kuliah umum yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada semester 1 yang memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah pendidikan agama Islam ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai akidah Islamiyah dan ubudiyah. Sebagai umat muslim dalam membentuk ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah watoniyah. Pembelajaran mata kuliah PAI ini dilaksanakan dengan metode ceramah, kerja kelompok, diskusi, dan penugasan. Ceramah merupakan proses penjelasan materi yang saya lakukan agar mahasiswa memahami pengertian dan makna dalam setiap tema yang saya ajarkan dengan baik sebagai bekal untuk diskusi ke jenjang selanjutnya, yaitu kerja kelompok. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religi. Mahasiswa mampu menguasai konsep akidah dan ubudiyah. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini adalah meliputi satu pengantar akidah dan ruang lingkupnya, kemudian pokok-pokok dasar sumber ajaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, sejarah munculnya akidah, hubungan akidah, syariah dan akhlak, iman, Islam dan ihsan, Islam rahmatan lil alamin, akidah, ahlus sunnah wal jamaah, definisi ibadah, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji dan umroh. Tahap pembelajaran yang selanjutnya adalah kerja kelompok, yaitu proses diskusi yang dilakukan oleh mahasiswa setelah saya memberikan penjelasan tentang salah satu materi dalam pendidikan agama Islam. Kemudian setelah itu mahasiswa akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut untuk didiskusikan dengan kelompok yang lain. Hal ini dilakukan agar tercapai capaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah diskusi, di mana mahasiswa akan saling melengkapi temuan yang dilakukannya dengan temuan dari temannya. Kemudian penugasan, di mana mahasiswa akan diberikan tugas yang berkaitan dengan materi sebagai cara untuk mempertajam pemahamannya. Dan tanya jawab, di mana saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya sebagai bentuk pengujian pemahamannya dan pelurusan pemahamannya apabila terjadi ketidaksesuaian. Tahap yang selanjutnya adalah penilaian. Penilaian yang saya lakukan adalah meliputi satu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Berikut ini adalah video pembelajaran saya pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ma ba'du, fala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa memulai perkuliahan kita, yaitu perkuliahan pendidikan agama Islam, yang insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu tema yang sangat menarik, yang itu menjadi dasar dari kita mempelajari agama Islam. Sebelum
kita memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa. Saya minta tolong dari saudara-saudara sekalian, salah satu yang memimpin doa. Silakan, Mas. Baik, untuk memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, pernahkah kita berpikir bahwa di usia detik ini, kurang lebih 20 tahun yang lalu, kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak awal. Dan sampai detik ini kita bisa tumbuh di panggung ini tentu pencapaian yang tidak mudah, pencapaian yang butuh proses yang panjang. Maka salah satu hal yang patut kita kerjakan bersama yaitu kita serius dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tema yang sangat menarik, yaitu tema yang menjadi dasar dari kita beragama, yaitu dasar dari akidah, yang mana temanya adalah pengertian akidah dan ruang lingkupnya. Sebelum kita masuk dalam pengertian dasar, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran akidah dan ruang lingkupnya adalah yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian akidah yang ada di dalam Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup akidah Islam yang ada di dalam Al-Quran dengan tepat. Dan selanjutnya, pengertian akidah Islam. Apa itu akidah? Ada yang tahu? Oke, silakan Mas. Akidah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab al-akhdu yang berarti ikatan. Oke, penyampaian sangat baik sekali. Teman yang lain mungkin ada yang menambahkan? Ya, silakan. Dan berasal dari atau Oke, terima kasih. Akidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab sebagaimana disampaikan oleh teman Anda. Yang pertama dari al-aqdu yang berarti ikatan. Kemudian yang kedua sebagaimana disampaikan oleh teman Anda bisa juga dari kata at-taufiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata al-ihkam yang berarti mengokohkan atau menetapkan. Dan ada sebagian tokoh yang menyampaikan bahwa akidah itu berasal dari kata ar-rabdu biquwwah, yaitu berarti mengikat dengan kuat. Ini menunjukkan bahwa akidah ini sebagai pedoman dasar kita dalam beragama Islam. Secara istilah, akidah ini diartikan sebagai keyakinan yang fundamental, yang mana menjadi dasar bagi seluruh ajaran dan amalan seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa akidah ini sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting dalam menjadikan pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, agar kita lebih memahami tentang akidah Islam ini terdapat sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam ini dari Al-Quran dan Al-Hadits. Kemudian ruang lingkup dari akidah ini ada 4, yaitu ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan sam'iyah. Untuk lebih jelasnya, marilah teman-teman membentuk sebuah kelompok yang nanti akan membahas tentang poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan membentuk kelompok.
Oke, teman-teman, nanti kelompok ini terdiri dari 4 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 nanti akan mempelajari tentang sumber-sumber akidah. Kelompok 2 mempelajari tentang ruang lingkup akidah. Kelompok 3 nanti mempelajari tentang sumber-sumber akidah. Dan kelompok 4 nanti mempelajari tentang ruang lingkup akidah. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan. Ketika kelompok 1 presentasi, maka yang menjadi pembanding adalah kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4 ini adalah menjadi audiens. Dan ketika kelompok 2 ini presentasi, maka pembandingnya adalah kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 3 menjadi audiens. Oke, untuk mempersingkat waktu, silahkan berdiskusi secara kelompok. Saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam ada 2, yang pertama Al-Quran dan yang kedua Al-Hadis. Di Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 3 menjadi dasar bahwa Al-Quran itu sumber akidah Islam. Yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Juga tertera dalam Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an dan yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya, kami persilahkan untuk kelompok 3 untuk memberikan tanggapan sebagai pembanding dari kelompok 1. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip menambahkan penjelasan dari kelompok 1 soal Sabdi. Hadis dari hadis Nabi Muhammad SAW an Abi Amr wakila an Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi tsumastaqim. Dari Abi Amr, ada yang menyebut juga dari Abi Amroh yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tanggapan yang sangat luar biasa dari kelompok 3 sebagai kelompok pembanding dari yang presentasi. Ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah menjadi dasar yang kuat bahwa akidah ini menjadi pondasi dasar bagi kita untuk menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan Mas.
Apa yang dimaksud dengan akidah ilahiyah? Oke, kita tahu bahwa ruang lingkup akidah ini ada 4 bagian. Yang pertama al-ilahiyah, kemudian an-nubuwah, kemudian ruhaniyah, kemudian sam'iyah. Yang pertama akidah ilahiyah. Ini pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Sifat-sifat Tuhan. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Yang kedua nubuwah. Nubuwah ini pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan utusan Allah, Nabi dan Rasul Allah. Ada sifat-sifat Nabi. Kemudian ruhaniyah. Ini pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib. Seperti malaikat, setan, jin, dan lain sebagainya. Kemudian ada akidah sam'iyah. Pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib, yaitu adanya surga dan neraka. Ini ruang lingkup akidah yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita tanamkan bersama di hati kita masing-masing. Itu Mas, semacam itu. Oke, teman-teman sekalian yang berbahagia, tiba saatnya perkuliahan kita telah selesai, dan sebelum selesai mari kita simpulkan bersama. Ada yang mau menyimpulkan? Oh, silakan Mas. Dari mata kuliah yang disampaikan dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari mempelajari akidah adalah yang pertama meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menenangkan jiwa, yang ketiga adalah meningkatkan amal baik, dan yang keempat adalah menegakkan agama. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heli terkait kesimpulan yang telah disampaikan. Dari sini maka kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini telah selesai, dan semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi kita, bagi agama kita, dan bagi masyarakat secara luas. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan minggu depan, saya akan mengasih tugas kepada Anda sekalian. Pada pertemuan minggu depan, silahkan setiap mahasiswa mencari 3 jurnal yang menjelaskan tentang sumber akidah, sumber-sumber akidah. Silahkan bisa dicari, kemudian 3 video dalam YouTube yang menjelaskan tentang sumber akidah. Oke, sudah catat ya? Oke, untuk selanjutnya, marilah kita tutup dengan berdoa. Kami minta tolong salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa. Silakan. Baik, marilah kita tutup untuk pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa di minggu depan insya Allah dengan agenda perkuliahan pendidikan agama Islam. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT yang saya lakukan. Saya Dr. Anadar Najam, Manajer Pendidikan, mohon undur diri. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.